Warung yang selalu ramai. Di sebuah jalan kecil yang sepi di pinggiran kota, berdiri sebuah warung makan yang selalu ramai, bahkan saat warung-warung lain mulai kehilangan pelanggan. Warung itu hanya sebuah bangunan sederhana dengan papan nama kusam bertuliskan, Warung Bu Surti. Namun, keajaiban terjadi di dalamnya. Semua yang datang ke sana selalu kembali, terhipnotis oleh kelezatan makanan yang sulit dijelaskan. Nasi pecel, soto ayam, hingga rawon di warung ini memiliki cita rasa yang berbeda, gurihnya begitu meresap, kuahnya selalu terasa hangat di tenggorokan, dan setiap suapan meninggalkan sensasi yang membuat orang ketagihan. Tak ada yang tahu resep rahasia di baliknya, tapi satu hal pasti, siapapun yang mencicipi sekali, akan terus datang lagi. Beberapa pelanggan tetap bahkan mengaku mengalami mimpi aneh setelah makan di sana. Mereka bermimpi berada di tempat gelap, dikelilingi oleh suara bisikan yang menyeramkan. Ada yang melihat bayangan hitam melayang di sudut warung, ada juga yang merasa selalu diawasi ketika makan. Namun, setiap kali kembali, kelezatan makanan itu membuat mereka lupa pada kegelisahan mereka sendiri. Namun, ada satu hal yang janggal. Tidak pernah tercium bau masakan dari dapur warung ini. Padahal, warung selalu ramai, dan makanan selalu tersaji dalam hitungan menit. Tak ada aroma bawang goreng yang menyeruak, tak ada suara minyak mendidih atau wajan yang beradu. Hanya suara sendok dan garpu yang berdenting di meja, serta gumaman puas pelanggan yang menikmati hidangan mereka. Pemilik yang misterius, Bu Surti, sang pemilik warung, adalah wanita tua yang pendiam. Kulitnya keriput, matanya sayu, dan bibirnya selalu membentuk senyum tipis yang aneh, seolah menyimpan sesuatu yang tak terkatakan. Dia tidak banyak berbicara, hanya sekadar mengangguk saat menerima pesanan dan memberikan makanan dengan gerakan yang sangat halus dan cepat. Meski warungnya ramai, tak pernah ada yang melihatnya berbelanja bahan makanan. Tidak ada satupun tukang sayur atau pedagang pasar yang mengenalnya sebagai pelanggan. Seorang warga pernah mencoba mengikuti Bu Surti usai warung tutup, berharap bisa menemukan di mana dia mendapatkan bahan makanannya. Namun, wanita tua itu menghilang di tengah jalan, seolah ditelan kegelapan malam. Karyawan yang pernah bekerja di warung itu mengaku bahwa mereka tidak pernah diperbolehkan masuk ke dapur. Tugas kalian hanya mengantar makanan dan mencuci piring, kata Bu Surti dengan nada datar. Sesekali, mereka melihatnya membawa baskom besar dari dalam dapur, tapi tak ada yang tahu isinya. Yang lebih mengerikan, sesekali terdengar suara gemerisik seperti sesuatu yang bergerak di dalam, namun tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Pernah ada seorang pelanggan yang terlalu penasaran dan bertanya langsung, Bu Surti, apa rahasia makanan Anda? Kenapa rasanya begitu nikmat? Wanita tua itu hanya tersenyum lebih lebar dari biasanya, membuat kerutan di wajahnya semakin dalam. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, dia menjawab, karena mereka selalu lapar. Tak ada yang tahu siapa yang dimaksud dengan mereka. Namun, sejak saat itu, pelanggan itu tak pernah kembali ke warung. Hilangnya karyawan baru, warung Bu Surti sering berganti karyawan. Setiap beberapa bulan, wajah-wajah baru muncul, membantu mengantar makanan dan mencuci piring. Namun, yang aneh, mereka tidak pernah bertahan lama. Awalnya, semua berjalan normal. Karyawan baru akan bekerja dengan semangat, menikmati gaji yang lebih tinggi dari warung lain. Namun, setelah beberapa minggu, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Beberapa terlihat pucat, sering melamun, atau tiba-tiba gemetar saat berada di dekat dapur. Banyak dari mereka juga mengeluh mengalami mimpi buruk. Salah satu mantan karyawan, seorang pemuda bernama Rudi, pernah bercerita kepada teman-temannya sebelum akhirnya menghilang. Aku mimpi ada tangan yang keluar dari dalam baskom di dapur. Tangan itu kurus kering, dengan kuku panjang dan hitam. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku saat bekerja. Kadang-kadang, aku mendengar suara bisikan, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa hari setelah bercerita, Rudi tidak lagi terlihat. Bu Surti hanya berkata,
dia sudah pergi. Tidak cocok bekerja di sini. Anehnya, semua barang milik Rudy masih ada di kamar indekosnya, seolah-olah dia pergi tanpa persiapan. Kejadian ini berulang berkali-kali. Setiap karyawan baru yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan akan menghilang secara misterius. Tapi karena warung itu terkenal dengan bayaran yang tinggi, selalu ada orang baru yang menggantikan mereka tanpa mengetahui nasib pendahulunya. Rahasia di gudang belakang. Dika, seorang karyawan baru yang bekerja di warung, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia sering mendengar suara aneh dari dapur saat warung sudah tutup, seperti suara orang berbisik atau sesuatu yang menggaruk-garuk dinding. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah gudang di belakang warung. Pintu kayu tua itu selalu terkunci, dan Bu Surti melarang siapapun mendekatinya. Itu hanya tempat penyimpanan bahan makanan, katanya setiap kali ada yang bertanya. Suatu malam, rasa penasaran Dika mencapai puncaknya. Saat Bu Surti pergi sebentar, dia memberanikan diri mengintip melalui celah pintu gudang yang sedikit terbuka. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di dalam gudang, ada baskom besar berisi potongan daging yang tampak aneh, bukan daging sapi, ayam, atau ikan. Di sudut ruangan, dia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual, tumpukan tulang belulang manusia yang belum sepenuhnya kering. Beberapa di antaranya masih memiliki sisa daging yang menempel. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar dari belakangnya. Jantung Dika hampir berhenti saat dia menyadari Bu Surti berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong dan senyum mengerikan. "Kamu sudah melihat terlalu banyak," bisiknya. "Kutukan pesugihan." Dika mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Matanya masih terpaku pada tumpukan tulang di dalam gudang. Bau amis yang menusuk kini semakin terasa, membuat perutnya mual. Bu Surti tetap berdiri di ambang pintu, tersenyum tipis, matanya penuh kegelapan. "Kenapa, Nak? Takut?" Suara Bu Surti terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang dingin di balik nada bicaranya. Dika mencoba berpikir jernih. Dia harus keluar dari sini, harus kabur sebelum menjadi korban berikutnya. Tapi sebelum bisa bergerak, Bu Surti melangkah maju, menutup celah keluar. Tangannya yang kurus terangkat, menunjuk langsung ke dada Dika. "Warung ini butuh mereka," katanya, matanya melirik ke arah tumpukan tulang. "Mereka memberi makan, mereka memastikan warung ini tetap hidup. Kau pikir kenapa makanan di sini selalu lezat?" Dika merasakan bulu kuduknya meremang. Kini semuanya masuk akal, kelezatan yang terlalu luar biasa, pelanggan yang selalu kembali, karyawan yang terus menghilang. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah bagian dari perjanjian mengerikan yang harus terus berjalan. "Apa yang kau lakukan, Bu?" Suara Dika bergetar. Bu Surti tertawa kecil. "Pesugihan, Nak. Warung ini diberkati oleh mereka yang lapar. Mereka butuh makanan, dan aku memberikannya. Sebagai gantinya, usahaku tak pernah sepi." Tapi, dia menatap Dika tajam, tumbalnya harus terus ada. Dika merasakan tubuhnya lemas. Dia tahu, jika dia tidak segera bertindak, namanya akan menjadi salah satu yang hilang tanpa jejak. Kutukan pesugihan. Dika mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Matanya masih terpaku pada tumpukan tulang di dalam gudang. Bau amis yang menusuk kini semakin terasa, membuat perutnya mual. Bu Surti tetap berdiri di ambang pintu, tersenyum tipis, matanya penuh kegelapan. "Kenapa, Nak? Takut?" Suara Bu Surti terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang dingin di balik nada bicaranya. Dika mencoba berpikir jernih. Dia harus keluar dari sini, harus kabur sebelum menjadi korban berikutnya. Tapi sebelum bisa bergerak, Bu Surti melangkah maju, menutup celah keluar. Tangannya yang kurus terangkat, menunjuk langsung ke dada Dika. "Warung ini butuh mereka," katanya, matanya melirik ke arah tumpukan tulang. "Mereka memberi makan, mereka memastikan warung ini tetap hidup. Kau pikir kenapa makanan di sini selalu lezat?" Dika merasakan bulu kuduknya meremang. Kini semuanya masuk akal, kelezatan yang terlalu luar biasa, pelanggan yang selalu kembali, karyawan yang terus menghilang.
Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah bagian dari perjanjian mengerikan yang harus terus berjalan. Apa yang kau lakukan, Bu? Suara Dika bergetar. Bu Surti tertawa kecil. Pesugihan, Nak. Warung ini diberkati oleh mereka yang lapar. Mereka butuh makanan, dan aku memberikannya. Sebagai gantinya, usahaku tak pernah sepi. Tapi, dia menatap Dika tajam, tumbalnya harus terus ada. Dika merasakan tubuhnya lemas. Dia tahu, jika dia tidak segera bertindak, namanya akan menjadi salah satu yang hilang tanpa jejak. Melarikan diri dari maut, adrenalin menguasai Dika. Tanpa pikir panjang, dia mendorong tubuh Bu Surti dengan sekuat tenaga dan berlari keluar gudang. Napasnya memburu, kakinya nyaris terpeleset saat melewati dapur. Dia tidak peduli lagi, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah keluar dari warung ini secepat mungkin. Namun, baru beberapa langkah, suara langkah kaki di belakangnya terdengar. Cepat, lebih cepat dari yang seharusnya bisa dilakukan seorang wanita tua. Kamu tidak bisa lari, Nak. Suara Bu Surti terdengar seperti berbisik langsung ke telinganya, padahal dia masih berada beberapa meter di belakang. Dika menoleh sekilas dan hampir menjerit. Wajah Bu Surti bukan lagi wajah manusia. Kulitnya terlihat mengering, matanya hitam sepenuhnya, dan mulutnya lebih lebar dari seharusnya, menampakkan gigi-gigi tajam. Dika meraih apapun yang ada di dekatnya, sebuah garpu besar yang biasa digunakan untuk menggoreng. Saat Bu Surti hampir menangkapnya, Dika berbalik dan menusukkan garpu itu ke perutnya. Bu Surti terhuyung, mulutnya menganga, tapi tidak ada darah yang keluar dari lukanya. Sebaliknya, tubuhnya mulai mengering lebih cepat, seperti kertas yang terbakar dari dalam. Dia berteriak keras, suara yang keluar bukan lagi suara manusia, tapi seperti raungan dari dunia lain. Dika tidak menunggu lebih lama. Dengan napas tersengal, dia berlari keluar dari warung, meninggalkan jeritan yang masih menggema di belakangnya. Namun, saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Bayangan-bayangan hitam mulai merayap keluar dari gudang, mengelilingi tubuh Bu Surti yang sekarat. Mereka lapar, dan kini, mereka kehilangan tuannya. Perlawanan putus asa. Dika berlari sekencang mungkin, tetapi suara jeritan Bu Surti masih menggema di telinganya. Dia menoleh sekilas dan melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tubuh wanita tua itu tidak roboh seperti manusia biasa, sebaliknya, kulitnya terus mengelupas, dagingnya menyusut, dan dari dalam tubuhnya muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak liar. Bayangan itu tampak seperti makhluk kelaparan, tanpa wajah, hanya terdiri dari kegelapan yang berputar-putar. Mereka mengitari tubuh Bu Surti, mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit, seolah-olah sedang menagih sesuatu yang telah lama tertunda. Dika tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menghambur ke dapur, mencari senjata lain yang bisa membantunya bertahan. Tangannya gemetar saat meraih pisau besar dari rak, matanya melirik ke sekeliling, mencari jalan keluar. Namun, sebelum dia sempat bergerak, bayangan-bayangan itu mulai merayap ke arahnya. Suara bisikan aneh memenuhi ruangan. Kami lapar, kami lapar. Dika mundur, menabrak meja dapur. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih cepat, seolah-olah mereka bukan hanya ingin memangsa tubuhnya, tapi juga menyerap jiwanya. Dia tidak bisa berpikir jernih. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu belakang. Namun, sebelum dia bisa mencapai gagang pintu, sesuatu menarik kakinya dengan kuat. Dika terjatuh, kepalanya hampir terbentur lantai. Dari balik kegelapan, sebuah tangan kurus dengan kuku panjang mencengkeram pergelangan kakinya, tangan Bu Surti. Wajahnya kini tak lebih dari tengkorak dengan sisa kulit yang menggantung, tetapi matanya masih penuh dengan kebencian. Kau tidak bisa pergi, suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan jeritan makhluk yang tersiksa. Dengan sisa tenaga, Dika menendang tangan itu dan meraih sebotol minyak tanah yang tersimpan di rak dapur. Dia tidak berpikir dua kali. Dengan tangan gemetar,
dia menyiramkan minyak tanah ke tubuh Bu Surti dan ke lantai kayu yang sudah mulai lapuk. Kemudian, dengan napas tersengal, dia meraih korek api yang tersimpan di dekat kompor. "Kalian lapar," bisiknya. "Makan ini." Dia menjatuhkan korek api ke lantai. Dalam hitungan detik, api menyala, menjalar dengan cepat di antara bayangan-bayangan yang menggeliat. Jeritan mengerikan terdengar, mengguncang seluruh warung. Dika tidak menunggu lebih lama. Dengan sekuat tenaga, dia berlari menerobos pintu belakang, meninggalkan kobaran api yang mulai melahap segalanya. Rahasia terbongkar. Udara malam menusuk kulitnya saat Dika berhasil keluar dari warung. Napasnya tersengal, kakinya hampir tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Tapi dia tidak berani berhenti. Warung di belakangnya sudah mulai dipenuhi oleh api yang membesar. Dari kejauhan, terdengar suara warga yang mulai berdatangan, terkejut melihat api yang berkobar di tengah malam. Beberapa orang mencoba berlari mendekat, tapi Dika hanya bisa menatap mereka dengan mata kosong. "Bu Surti, warung itu, mereka," katanya terbata-bata, tapi dia terlalu lelah untuk menjelaskan. Salah satu warga, seorang lelaki tua yang sudah lama tinggal di desa itu, menatap warung yang terbakar dengan ekspresi muram. "Akhirnya, kutukan itu berakhir," gumamnya. Dika menoleh, masih kehabisan napas. "Kau tahu tentang ini?" tanyanya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Warung itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Orang-orang selalu bertanya kenapa makanan Bu Surti begitu enak, kenapa warungnya tak pernah sepi. Tapi mereka menutup mata terhadap keanehan-keanehan yang terjadi, karyawan yang hilang, pelanggan yang tak pernah kembali, suara-suara aneh di malam hari. Kami tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak ada yang berani bertindak." Dika menggigit bibirnya. Dia hampir menjadi salah satu korban, seperti mereka yang hilang sebelumnya. Api semakin besar, menelan seluruh bangunan warung bersama rahasia kelam yang tersembunyi di dalamnya. Tak ada yang bisa diselamatkan. Tapi saat Dika menatap kobaran api, dia merasa sesuatu yang lebih mengerikan. Dari dalam api yang membara, dia bisa mendengar suara terakhir Bu Surti, bukan jeritan kesakitan, tapi tawa kecil yang menggema, seolah dia masih ada di sana, menunggu sesuatu. Dan sebelum api benar-benar melahap habis bangunan itu, Dika melihat sekilas ke dalam kobaran, dan dia bersumpah bahwa sepasang mata hitam masih menatapnya dari dalam kegelapan. Warung yang terbakar, api melahap seluruh bangunan warung dengan cepat. Warga yang berkumpul hanya bisa menatap dari kejauhan. Beberapa mencoba membantu dengan ember air, tapi itu sia-sia. Warung Bu Surti telah menjadi neraka yang menghanguskan segala rahasia kelam yang tersembunyi di dalamnya. Dika berdiri terengah-engah, tubuhnya masih gemetar. Matanya terpaku pada api yang membara, tetapi pikirannya masih dihantui suara-suara bisikan yang dia dengar di dalam warung. Jeritan Bu Surti, tawa anehnya, dan terutama, bisikan dari makhluk-makhluk yang kelaparan. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya meremang lebih dari segalanya. Di tengah kobaran api, di balik kepulan asap hitam yang membumbung ke langit, Dika melihat sesuatu. Sosok Bu Surti masih berdiri di sana. Tidak, itu bukan lagi Bu Surti. Tubuhnya telah terbakar, kulitnya mengelupas, tetapi matanya masih hitam pekat, dan senyum mengerikan masih menghiasi wajahnya. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam merayap, seolah mereka sedang berpesta di tengah kobaran api. Dika ingin mempercayai bahwa itu hanya ilusi, efek dari ketakutan dan kelelahan yang luar biasa. Namun, saat sosok itu perlahan menoleh ke arahnya dan mengangkat satu tangan, seolah memberi isyarat perpisahan, Dika merasa perutnya mual. Lalu, dalam sekejap, bangunan itu runtuh sepenuhnya, menelan semua yang ada di dalamnya. Api terus berkobar sampai menjelang subuh, sampai akhirnya yang tersisa hanya puing-puing hangus dan bau anyir yang masih menguar di udara. Legenda yang tak pernah hilang. Hari-hari berlalu setelah kebakaran itu, tetapi kejadian malam itu terus menghantui warga sekitar. Tidak ada yang berani membangun ulang warung di tempat itu.
Tanah bekas warung Bu Surti dibiarkan kosong, ditumbuhi ilalang yang semakin tinggi setiap bulan. Namun, cerita tentang warung itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang yang lewat di dekat bekas lokasi warung mengaku masih mencium aroma makanan yang familiar, bau soto yang menggoda, atau wangi nasi pecel yang seharusnya tidak ada di sana. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di tengah ilalang saat malam tiba, menatap mereka dari kejauhan. Yang paling menyeramkan, beberapa warga yang dulu sering makan di warung itu mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka duduk di meja warung seperti biasa, menikmati makanan yang luar biasa lezat. Tapi saat mereka menoleh ke dapur, mereka melihat Bu Surti berdiri di sana, wajahnya hangus terbakar, tapi senyum tipisnya tetap sama. Dan dengan suara lirih, dia akan berkata, "Kalian akan kembali. Mereka masih lapar."